Diri sinampi cipta karsa Gusti, daya-daya Tuhan pengawasan, angin karsa Gusti. Mugia diri sini tersakti tidak saya tulis sebagai karsa Gusti. Anu diolah karsa Gusti, anu olah karsa Gusti, Gusti anu halas mahasih. Mugia diri sini saya bersama dan sana jubaran Gusti. Mugia diri sini saya walakri sekolah marani. Walunya salesinan. Mugia rahayu kusai Gusti. Mugia rahayu samimane. Di dalam papayu, di dalam pada poe panjang jeneng Sapu Di kaki Gunung Ciremai, terdapat sebuah wilayah bernama Cigugur yang secara geografis berada di kawasan dataran tinggi dengan lingkungan alam yang masih relatif lestari. Secara administratif, Cigugur adalah bagian dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun secara kultural, Cigugur memiliki posisi yang unik sebagai salah satu pusat kebudayaan Sunda yang masih hidup hingga hari ini. Keberadaan Cigugur tidak hanya penting dari perspektif ekologis, tetapi juga memiliki peran budaya yang besar dalam kebudayaan Sunda. Lanskapnya yang hijau, sejuk, dan dikelilingi perbukitan menjadikan wilayah ini sebagai ruang hidup yang mendukung praktik budaya lokal yang telah berlangsung lintas generasi. Cigugur merupakan bagian dari identitas budaya Sunda Priangan Timur. Meski masuk dalam kerangka administratif modern, masyarakatnya tetap mempertahankan tatanan sosial yang diwarnai oleh nilai adat, gotong royong, penghormatan pada alam, dan keyakinan pada leluhur. Kearifan lokal masih hidup dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari tradisi pertanian, sistem sosial, hingga kepercayaan yang berakar pada pemahaman spiritual terhadap alam.
Salah satu tokoh penting dalam pembentukan identitas budaya dan spiritual masyarakat Cigugur adalah Pangeran Madrais yang menyebarkan ajaran tentang kesadaran kemanusiaan dan kebangsaan berdasarkan falsafah Tritangtu, rasa, budi, dan pikir manusia. Ajaran ini menjadi landasan utama dalam kepercayaan Sunda Wiwitan yang hingga kini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat. Salah satu peristiwa budaya yang menonjol di wilayah ini adalah upacara Serentahun. Namina rangkop mun tersebut di dalam kehidupan. Itulah pentingnya manusia sebagai pemimpin yang bukan memimpin dalam kehidupan sosial, tetapi memimpin dalam spiritual. Serentahun di Cigugur diselenggarakan selama 7 hari penuh. Upacara ini selalu diadakan pada tanggal 22 Rayagung, bulan terakhir dalam kalender Saka Sunda, menandai akhir dari siklus pertanian dan awal dari siklus yang baru. Prosesi Ngajayak Pare dan Helaran Memeron menjadi tahap awal yang penting. Dalam prosesi Ngajayak, padi dari 4 desa sebagai perwakilan arah penjuru mata angin yang diarak menuju Paseban. Keempatnya menjadi sebuah simbol kosmologis yang mencerminkan keterhubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Setiap arah disimbolkan oleh hewan-hewan tertentu seperti ikan, garuda, harimau, naga, dan kuda putih. Keempatnya dikumpulkan dalam Helaran Memeron. Semua hewan tersebut sebagai sebuah refleksi kehidupan bahwa manusia janganlah berlaku seperti hewan. Masyarakat Kanekes sebagai salah satu dari masyarakat hukum adat di Nusantara yang sebelum negara ini berdiri. Penampilan angklung Kanekes dari komunitas Baduy memperkaya dimensi spiritual upacara. Musik angklung tidak hanya menjadi hiburan, tetapi berfungsi sebagai alat pemanggil kekuatan alam dan penguat energi spiritual. Kehadiran kelompok dari luar Cigugur juga memperlihatkan keterbukaan sistem nilai Serentahun terhadap jaringan budaya Sunda lainnya. Adalah didasari oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa. Beliau menyikapi dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan, dengan
penuh cinta kasih. Kalau orang Sunda bilang, ngelawan bariseri. Netek curug dina pingping sapak kudu ketihan ulah. Pageuh kepel, lega abut. Gelas Tari Jamparing Apsari, istilah Jamparing yang berarti busur dan anak panah, dalam konteks ini tidak diarahkan untuk menyakiti, melainkan sebagai simbol panah asmara yang mengetuk hati nurani. Sementara itu, Apsari berarti bidadari. Gabungan keduanya membentuk narasi tentang pemanah cinta kasih yang menyebarkan nilai-nilai kemurnian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan. Jamparing sekar kinasi bandewa pamanah rasa Tari Buyung merupakan representasi harmoni antara perempuan dan air. Buyung sebagai wadah air disakralkan, dan keseimbangan tubuh penari yang menaruh buyung di atas kepala mencerminkan keselarasan antara pikiran dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agraris. Sepanjang 7 hari pelaksanaan, upacara menjadi sistem ekspresi kolektif yang menjaga kesinambungan hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Setibanya di Paseban, dilaksanakan ngadiukeun, yaitu upacara penyimpanan dan pensucian kembali padi. Padi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, melainkan sebagai entitas suci yang dihormati sebagai sumber kehidupan. Setelah penyucian lalu dilanjutkan dengan nutukeun pare, puncak acara sekaligus penutup dari seluruh rangkaian upacara adat Serentahun di Cigugur, Kuningan. Dalam prosesi ini, padi yang ditumbuk bukanlah padi sembarangan, tetapi padi huma. Menurut kepercayaan Sunda Wiwitan, padi dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Pohaci, Sang Hyang Asri, atau yang lebih dikenal sebagai Dewi Sri, Dewi kesuburan dan pelindung kehidupan. Karena itu, padi memiliki posisi sakral dan dihormati. Padi ini adalah hasil panen tahun sebelumnya yang telah disimpan di dalam leuit atau lumbung padi adat. Jumlahnya pun sangat besar, bisa mencapai sekitar 20 kuintal. Penumbukan padi dilakukan oleh ribuan orang, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Mereka berpartisipasi secara bergiliran menggunakan lesung dan alu tradisional. Aksi bersama ini bukan hanya menumbuk padi, melainkan juga menyatukan seluruh partisipan dalam sebuah momen sakral yang sama. Makna utama dari nutukan pare adalah siklus kehidupan yang berkelanjutan. Padi yang ditumbuk tidak dihabiskan begitu saja.
Sebagian akan dibagikan kepada warga sebagai wujud syukur dan berkah, sementara sebagian lainnya disiapkan untuk dijadikan benih bagi musim tanam berikutnya. Hal ini menegaskan pandangan masyarakat Cigugur yang meyakini bahwa setiap hasil yang diperoleh adalah anugerah dari alam yang harus disyukuri dan dijaga untuk keberlanjutan. Kehabisan dari pagi nggak makan apa-apa, nggak ada uang 200. Sambil ini aja. Aman. Aman. Kakak kesini soalnya ujian. Ujian lagi UAS. Enggak, contohin tembang deh. Nih, tembang nyanyi. Ini bahan naga nih, buat nanti di dalam nih. Serentahun merupakan bentuk syukur, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada alam, leluhur, dan sesama. Bagi masyarakat Cigugur, tanah bukan hanya sekadar tempat bercocok tanam. Ia merupakan sumber penghidupan. Maka ketika panen datang, rasa syukur diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Syukur tidak berhenti dalam bentuk doa atau sesajen saja. Ia hadir dalam ladang kerjasama, dalam menyiapkan ladang, membersihkan lingkungan, menata sesajen, hingga membangun panggung. Semua dilakukan tanpa pamrih. Gotong royong menjadi nadi kehidupan. Anak-anak ikut serta merayakan dengan gembira, alat terpikul di tangannya. Ibu-ibu memasak, para tetua memimpin, para pemuda mengatur. Tidak ada yang lebih penting, semuanya saling melengkapi. Dalam serentahun, tidak ada jarak antara pelaku dan penonton. Yang datang bukan hanya melihat, tetapi ikut serta. Itulah kenapa acara ini terus hidup, karena semua orang menjadi bagian dari tradisi ini. Nilai-nilai itu tidak diajarkan di sekolah. Mereka hidup dari praktik sehari-hari. Anak-anak belajar langsung dari pengalaman, bukan dari teori. Dan dari situlah lahir ikatan antar warga yang kuat dan rasa hormat terhadap alam. Setiap tahapannya, mulai dari persiapan, ritual, sampai pertunjukan, menjadi cara bagi masyarakat Cigugur untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan yang tak kasat mata. Di saat banyak tempat berubah dengan cepat, Cigugur memberi contoh bahwa hidup bisa dijalani dengan lebih tenang, lebih sadar, dan tetap membumi. Tumbuhan yang tadinya mungkin ada di hutan kan alam dulu itu semuanya liar ya. Sudah banyak yang Kita yang terlalu enak ini wangi. Iya, justru wanginya yang lebih berasa. Wayang dari padi, dan ini perempuan, nah ini laki-laki. Bedanya apa tuh? Bedanya jadi pundaknya. Yang kayak ini kalau perempuan lurus, kalau laki-laki kayak ke atas segitiga. Kenapa sih harus ada kepan? Jadi ini bahan yang dipakainya dari kayu, namanya lesung, dan ini kita numbuk pare di lesung pakai halu. Dan experience yang beda banget, yang kayak punya wawasan yang lebih luas lagi, dan memang lebih kerasa soalnya mengalami sendiri mas yang dari rangkaian acaranya. Apa yang didapatkan dari kesundaan dari Serentahun? Pertama, hubungan antara manusia, alam, sama dari spiritualnya yang maha. Serentahun bukan hanya milik masyarakat Cigugur, tetapi juga menjadi warisan budaya bangsa yang patut dijaga dan dihargai keberlanjutannya.